Berikutnya Tribuners, semua pilkada di Kalimantan Tengah yang mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi sudah menjalani agenda sidang dengan agenda jawaban termohon. Prediksi perkara KPK paling besar berpotensi dua. Praktisi Kang Ari Yunus Hendrawan saat diwawancari pada Sabtu 25 Januari 2025 menerangkan, masa pertama ini menyoroti dari permohonan. Lengkapnya akan disampaikan oleh Tribun Kalteng yaitu Ahmad Sup. Baik rekan Ahmad, silakan untuk lengkapnya. Ya, baik, terima kasih Arin dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Betul bahwa dapat saya laporkan dari Palangkaraya, semua pilkada di Kalimantan Tengah atau yang mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi sudah menjalani agenda sidang dengan mendengarkan jawaban termohon. Praktisi hukum memprediksi bahwa perkara Kapuas dan Barito Utara paling besar berpotensi lanjut ke tahap 2. Praktisi hukum di Kalteng tersebut, Ari Yunus Hendrawan menerangkan bahwa pada fase pertama ini sidang menyoroti tentang kejelasan dari permohonan. Hal tersebut tertuang dalam peraturan MK nomor 14 tahun 2024. Misalnya seperti menguji apakah permohonan itu jelas atau obskur libel atau kabur. Dalam pasal 1, kata Ari, sidang sengketa pilkada ini akan melihat apakah permohonan sudah memenuhi syarat formil. Jadi lanjutnya pada sidang fase 1 ini bukan masuk pada bantahan terhadap fakta yang sebenarnya. Karena untuk bantahan tersebut akan diuji di fase kedua. Berdasarkan isi permohonan dan jawaban termohon pada fase 1, Ari menilai yang paling berpotensi untuk lanjut ke fase 2 yakni sengketa pilkada di Kabupaten Kapuas dan juga Barito Utara. Ari menjelaskan alasan perkara pilkada Kapuas berpotensi lanjut ke fase 2 karena pemohon mendalilkan kondisi banjir yang mempengaruhi hak konstitusional masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Pemohon dalam perkara nomor 164 PHPU BUP 2XXII 2025 ini juga membandingkan ketika terjadi banjir dan tidak terjadi banjir. Oleh karena itu, menurut Ari, pemohon menilai bahwa banjir memiliki dampak konstitusional terhadap pemilu. Itu yang menurut Ari bisa menjadi pertimbangan untuk masuk ke fase kedua. Karena untuk membuktikannya apakah banjir tersebut mempengaruhi hak konstitusional atau tidak, maka harus diuji pembuktiannya. Selain itu juga, Ari menyebut faktor lain yang membuat sengketa pilkada Kapuas lanjut ke sidang 2, yaitu KPU Kapuas yang lebih dulu menyatakan Wiyatno Dodo sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Padahal gugatan di MK masih berjalan. Kemudian selain Kapuas, sengketa pilkada di Barito Utara juga dinilai berpotensi ke fase 2. Ari mengungkapkan bahwa dalam dalil permohonannya, pemohon menyampaikan ada pemilih yang tidak menggunakan KTP ketika menggunakan hak pilihnya di TPS. Kemudian termohon dalam sengketa Pilbub Barito Utara ini, dalam hal ini KPU menjawab bahwa pemilih yang dimaksud oleh pemohon memang tidak menggunakan KTP, akan tetapi pemilih tersebut telah terdaftar di BPT sehingga memiliki hak memilih. Hal tersebut, kata Ari, perlu dibuktikan di fase kedua persidangan. Selain Kapuas dan Barito Utara, Ari juga memprediksi sengketa pilkada di Lamandau berpotensi lanjut ke fase berikutnya. Namun Ari menegaskan bahwa hal itu hanya sebatas prediksi dan semua daerah punya peluang ke sidang fase kedua. Setelah melaksanakan sidang sengketa pilkada fase 1, agenda selanjutnya adalah rapat hakim yang membahas laporan hasil pemeriksaan oleh panel hakim, pembahasan perkara serta penyusunan dan finalisasi putusan yang akan dijadwalkan pada 5 sampai 10 Februari 2025. Sedangkan untuk pembacaan putusan Tribuners dijadwalkan pada 11 sampai 13 Februari 2025. Mungkin itu Tribuners yang dapat saya laporkan. Saya kembalikan ke Aren dan juga rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih rekan Ahmad atas laporannya dan selamat lanjutkan aktivitas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.